Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farul Hidayat dari program studi Teknik Elektro. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil kerja saya mengenai mata kuliah agama Islam tentang karakter religius mahasiswa dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas materi lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui latar belakang permasalahannya terlebih dahulu. Pendidikan karakter religius pada saat ini dalam kualitas masyarakat mengalami penurunan, seperti terjadinya kekerasan, pornografi, tawuran, dan sebagainya. Sehingga dalam pendidikan karakter ini merupakan program pendidikan yang harus diimplementasikan ke dalam pendidikan formal di seluruh jenjang pendidikan nasional. Dengan adanya penerapan pendidikan karakter ini, dapat tercapainya tujuan pendidikan nasional untuk menjadikan peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, dan sebagainya. Agama memiliki peran sebagai motivasi hidup dan merupakan alat pengembang dan pengendalian diri yang amat penting. Tanpa adanya pedoman, manusia akan terjerumus ke dalam lembah kenistaan dunia dan akhirat. Dapat dilihat hancurnya nilai-nilai yang terlihat oleh jasmani dunia, mulai hancur kefitrahannya. Peran pendidikan agama, khususnya pendidikan agama Islam, sangatlah strategis dalam mewujudkan pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan agama merupakan sarana transformasi norma serta nilai moral yang membentuk sikap atau aspek afektif yang berperan dalam pengendalian perilaku atau aspek psikomotorik, sehingga terciptalah kepribadian manusia seutuhnya. Dari ungkapan tersebut, maka harus menjadi milik kita semua, baik di dunia perkuliahan, di rumah, lingkungan sekitar, ataupun dimanapun kita harus mempraktekkan indikator-indikator pendidikan karakter tersebut. Adapun tujuan dari pembahasan diharapkan, yang pertama yaitu mengetahui pengertian karakter religius, yang kedua memahami ciri-ciri karakter baik dan karakter buruk, yang ketiga mengetahui bagaimana cara menjadi insan yang berkarakter, dan yang keempat yaitu memahami karakter religius dan Qurani. Selanjutnya kita memasuki ke tahap pembahasan. Apa sih pengertian karakter religius itu? Kata dasar dari religius adalah religi yang berasal dari bahasa asing religion, sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. Sedangkan religius berasal dari kata religius yang berarti sifat religi yang melekat pada diri seseorang. Religius sebagai salah satu nilai berkarakter dideskripsikan oleh Suparlan sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Dalam hal ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki dan berperilaku dengan ukuran baik dan buruk yang didasarkan pada ketentuan dan ketetapan agama. Agama dalam kehidupan pemeluknya merupakan ajaran yang mendasar yang menjadi pandangan atau pedoman hidup. Selanjutnya, ciri-ciri karakter baik dan buruk. Yang pertama, ciri-ciri karakter baik yaitu antara lain selalu memberi nasihat atau memberi nasihat dan solusi cerdas. Yang kedua, menunjukkan sikap dan penilaian positif. Yang ketiga, disegani dalam kerjasama tim atau kelompok. Yang keempat, jujur dan kejujuran. Yang kelima, memiliki empati dan simpati. Yang keenam, upaya membahagiakan sesama. Yang ketujuh, senang dan mampu menguasai diri. Dan yang terakhir yaitu rela dan tulus membantu orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri karakter buruk. Yang pertama, tidak suka dikritik. Yang kedua, mengkritik orang lain. Yang ketiga, haus akan pujian. Yang keempat, merasa tidak disukai oleh orang lain. Yang kelima, menyepelekan keyakinan. Yang keenam, khawatir berlebihan. Yang ketujuh, senang mencampuri urusan orang lain. Yang kedelapan, bermasalah dengan lingkungan sosial. 9, tidak suka berbagi. Ke-10, selalu pesimis. 11, suka bergosip. Dan yang terakhir, ke-12 yaitu sensitif dan mudah tersinggung. Poin selanjutnya yaitu bagaimana menjadi insan yang berkarakter. Yang pertama, yaitu kita harus bergaul dengan lingkungan atau orang baik.
Yang kedua, memiliki keyakinan yang benar. Yang ketiga, berpendidikan dan berwawasan. Yang keempat, memiliki motivasi hidup. Yang kelima, memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang keenam, kenalilah diri sendiri. 7, senantiasa mengendalikan diri dengan baik. Yang kedelapan, tempatkanlah malu pada tempatnya. Yang 9, suka membantu orang lain dan berbuat baik terhadap orang lain. Dan yang terakhir, yaitu menghargai perbedaan. Poin selanjutnya yaitu karakter religius dan Qur'ani. Generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan keyakinan kebenarannya. Mereka mampu menunjukkan kuat akidahnya, benar ibadahnya, dan bagus akhlaknya serta tinggi peradabannya. Mereka juga membaca, menghafal, dan memahami dengan baik dan benar makna yang terkandung dalam Al-Quran serta mengamalkan seluruh isinya dalam aspek kehidupannya. Salah satu anugerah yang patut disyukuri adalah kecerdasan. Dengan kecerdasan tersebut, maka dapat membentuk karakter yang berkualitas serta menjadi pribadi yang lebih dinamis dan atraktif. Kecerdasan Qur'ani harus dimulai sejak dini, yakni sejak anak-anak hingga terus berkelanjutan tanpa henti. Seharusnya lah sebagai umat Islam tersentak dengan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala melalui surat Muhammad ayat 24 yang artinya, apakah mereka tidak mentadabbur Al-Qur'an ataukah hati mereka telah tertutup? Jangan sampai kita menjadi orang yang tertutup hatinya sehingga tidak mau mentadabbur Al-Qur'an, padahal tanpa tadabbur Al-Qur'an kita tidak mungkin memahami Al-Qur'an dan tidak memiliki kecerdasan Qur'ani. Generasi yang kehidupan sehari-harinya bermuara pada Al-Qur'an dan sunnahnya, generasi yang dekat dengan Al-Quran, generasi yang mencintai dan yang selalu membaca Al-Quran dalam kesehariannya. Kita berharap generasi yang belajar Al-Quran ini kehidupannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, yang menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam setiap urusan. Begitu pentingnya Al-Quran di mata Rasulullah SAW, sehingga di akhir hayatnya berpesan kepada umatnya, "Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegangan dengannya, yaitu Kitabullah atau Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW." Hadis riwayat Muslim. Sekian dari saya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.